Jadi kemerdekaan itu ya menyeluruh lah semuanya gitu loh. Jangan hanya golongan A, B, C, D, sedangkan yang golongan lainnya masih merasa tertindas seperti itu loh. Hai semua, balik lagi di podcast Teman Cerita. Selalu ada ruang untuk berbagi cerita. Pada sore yang rindang ini, kita akan ngomongin tentang hak-hak kemerdekaan, makna kemerdekaan, dan kita akan ngomongin bersama salah satu teman cerita kita yang fenomenal banget nih. Mungkin bisa kenalan dulu dengan Mbak siapa, terus kerja di mana gitu Mbak. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ola. Saya bekerja sebagai MUA. Bisa dandanin aku besok wisuda Mbak. Oke, mungkin kalau nanti tadi kan mau ngomongin merdeka dan kemarin habis kemerdekaan juga gitu ya Mbak. Mungkin bisa cerita dikit gitu buat mengawali gimana sih makna kemerdekaan menurut Mbak Ola gitu. Oke, apa-apa. Sebenarnya kalau kita ngomongin kemerdekaan ya kalau secara umum ya kita pasti sekarang sudah merdeka. Cuma merdeka yang bagaimana sih yang saya rasakannya terutama itu bahwa sebenarnya kita juga dibilang merdeka tapi kita tidak bisa merasakan kemerdekaan itu sendiri. Artinya begini, di kalangan teman-teman transpuan sendiri masih banyak hal-hal yang bisa dikatakan belum begitu merdeka. Hak kita sebagai warga negara juga tidak kita dapatkan secara maksimal seperti itu. Contohnya saat dalam hal bekerja ada batasan-batasan tertentu sehingga teman-teman transpuan tidak bisa bekerja selayaknya orang-orang pada umumnya di pemerintahan atau apalah sebagainya. Padahal kita juga memiliki latar belakang pendidikan juga sama seperti yang lainnya gitu loh. Hanya karena embel-embel kita seorang identitas diri kita seorang transpuan, hal itu yang menjadi kendala atau permasalahan yang ada di negara ini. Itu jadi ya bisa dibilang kita juga nggak merdeka amat gitu loh. Tapi tuh kalau boleh tahu nih Mbak, mundur dikit, itu dulu menerima diri sebagai transpuan itu udah sejak kecil, sejak remaja atau baru-baru ini? Ya, kalau seorang transpuan biasanya ya kita merasakan hal itu sudah sejak kecil. Jiwa itu ada memang timbul sudah sejak kecil, naluri ya. Jadi bukan karena faktor kita terpengaruh oleh siapa, ajakan oleh siapa sehingga kita menjadi seperti ini, tidak. Itu semua murni pengakuan dari diri kita. Sejak itu jiwa itu udah ada sejak kita masih kecil. Jadi semua tidak dibuat-buat, semuanya ya timbul begitu aja gitu. Seperti yang saya rasakan juga seperti itu. Saya menjadi seorang transpuan bukan karena saya diajak teman atau saya salah pergaulan, tidak. Semua pilihan ada dari diri saya sendiri. Keputusan untuk menjadi seorang transpuan ada dari diri saya sendiri. Oke, tadi kan balik lagi Mbak, pernah mendapat mungkin stigma dari masyarakat yang tadi kan diceritain sebelumnya, diomongin harus diobatin kayak gitu. Gitu gimana sih Mbak cara nanggepinnya mereka? Karena kan ini juga kebebasan kemerdekaan dari Mbak Ola sendiri ya. Lah itu apa yang dilakukan Mbak Ola untuk menanggapi mungkin tanggapan orang? Kalau orang tua kan kita yang deket kita tahu bisa gimana. Lah itu kalau ke orang lain gimana Mbak? Hampir sama, yang penting saya membuktikan di lingkungan masyarakat saya juga bisa hidup bermasyarakat dengan baik juga sama seperti masyarakat yang lainnya. Kita juga mengikuti peraturan apa yang ada di masyarakat itu juga gitu loh. Terus juga ya lebih ke pembuktian aja sih ke masyarakat. Masalah nanti mereka mau menilai apa dan bagaimana ya monggo, itu hak Anda. Saya nggak mau ambil pusing. Saya orangnya seperti itu. Yang penting bagaimana saya menempatkan diri di masyarakat agar tidak terjadi ada stigma buruk dari masyarakat. Jadi lebih ke pembuktian aja di masyarakat. Bagaimana saya hidup di masyarakat dengan baik, bagaimana saya bermasyarakat dengan tetangga-tetangga, dengan warga dimanapun saya ya saat ini sedang berada gitu loh. Jadi biar mereka akhirnya paham juga bahwa begitu melihat transpuan tidak selalu diidentikan dengan hal-hal yang negatif, stigma-stigma yang buruk, yang mungkin sebenarnya seperti itu kan sebenarnya yang melakukan hanya oknumnya. Tidak semua transpuan
berperilaku yang seburuk juga kadang kayak gitu loh. Jadi lebih baik kamu mengenal dulu, kayak kita lebih, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Lebih baik kita, kamu nggak ngerti tentang transpuan apa, lebih baik tanyakan bagaimana sih tentang kehidupan teman-teman transpuan yang sebenarnya. Kita dengan senang hati juga akan menjelaskan, ya kita hidup selayaknya manusia pada umumnya di masyarakat gitu loh. Tidak ada yang bagaimana atau bagaimana. Masalah nanti ada penyimpangan perilaku atau kejahatan, nah itu sebenarnya oknumnya. Saya pikir juga semua orang juga pasti ada yang hal-hal seperti itu. Kenyataannya kalau manusia yang hetero aja dia melakukan itu, kenapa nggak semuanya kena? Hanya satu orang. Sedangkan kalau kita transpuan yang melakukan, pada hanya satu orang tapi kita semuanya juga kena. Iya kan? Jadi penilaian-penilaian itu yang harusnya kita akan rubah pola pikir masyarakatnya, bahwa kita juga sama seperti yang lainnya kok gitu loh. Dan itu mungkin sampai sekarang bisa dibilang menyakitkan gitu ya Mbak ya untuk transpuan, karena kalau orang-orang kan nggak kenal pribadi kita kayak gimana, tapi karena berbeda langsung dapat judging atau stigma dan langsung dipukul rata semuanya, semuanya kan sama gitu. Kayak gitu. Dan mungkin itu yang agak nggak enak nih, kayak itu tadi yang mungkin disampaikan belum merdeka itu tadi ya Mbak. Bisa di lingkungan, di pekerjaan juga betul. Gitu kan. Tapi gimana sih Mbak sebenarnya yang diharapkan mungkin Mbak Ola ya sebagai transpuan sendiri untuk masyarakat melihatnya tuh bagaimana, atau ada peningkatan kemerdekaan tuh bagaimana gitu untuk transpuan gitu. Ya. Otomatis ya, satu, kita minta diperlakukan sama seperti yang lainnya, sama seperti manusia pada umumnya. Kita juga sama-sama makan nasi, kita juga bernafasnya juga sama, yang kita hirup juga sama. Jangan ada penilaian-penilaian buruk dulu kalau memang masyarakatnya tidak mengenal tentang transpuannya ini seperti apa. Kita dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan, kita juga senang. Kita juga pasti mau terlibat secara langsung dalam kegiatan di masyarakat. Terus jangan pernah ada ketakutan bahwa nanti aku deket-deket transpuan, nanti aku tertular jadi transpuan. Tidak. Kita bukan penyakit yang menular. Namanya transpuan, kembali lagi tadi, ini sebuah identitas gender. Harus ada pengakuan dari dirinya bahwa saya seorang transpuan. Kalau kamu bukan transpuan, ya kamu berteman dengan transpuan pun tidak masalah. Gak akan membawamu menjadi seorang transpuan, itu tidak gitu loh. Jadi ya ayolah kita membuka pikiran kita seluas-luasnya. Benar-benar. Terus selama ini ada nggak Mbak yang mungkin dari temannya Mbak Ola, kan pasti punya banyak teman lah Mbak. Nah ini ada yang support dari awal sampai sekarang gitu nggak Mbak? Oh ya, salah satu contohnya kemarin aku belum lama ada kegiatan reuni teman-teman SMP. Jadi aku banyak ketemu teman-teman SMP ya. Respon pertama mereka juga ada yang kaget. Oh kamu sekarang berubah ya, kamu sekarang beda ya. Itu bagiku ya itu respon biasa normal aja. Kalau mereka mungkin heran, kaget, namanya juga perubahan kan. Terus juga mereka juga mengutarakan sendiri. Aku tuh nggak pernah nanya, gimana sih responmu? Kamu tahu temanmu seorang transpuan? Aku nggak pernah nanya. Mereka juga tanpa aku tanya juga mereka bilang, ya ini kehidupanmu ya, kamu jalani aja sekeinginannya kamu. Toh juga kamu yang menjalaninya gitu loh. Jadi sejauh ini mereka responnya juga baik-baik aja. Mereka alhamdulillahnya mereka sudah memiliki pikiran yang terbuka, yang luas gitu loh. Jadi aku pun nggak ngalami kayak dibully, diskriminasi atau merasa dikucilkan. Itu enggak ya. Kalau zaman aku kecil dulu mungkin kita bulian paling hanya diledekin aja kan, nggak sampai yang kekerasan fisik, atau beda dengan bulian sekarang yang ngeri-ngeri gitu loh. Jadi setelah mereka, kita mungkin juga karena usia juga sudah dewasa, saat kita ketemu ya kita ngobrol santai juga, kebanyakan responnya seperti itu sih. Ya udahlah, yang ini kan juga pilihan hidupmu, kamu yang menjalani, yang penting kita juga tetap temenan. Toh juga mereka duduk di sebelahku pun juga mereka santai ngobrol-ngobrol, kita bercanda-canda, ingat zaman-zaman dulu kayak gimana seperti itu. Jadi bersyukurnya aku
memiliki banyak teman yang akhirnya mereka juga memiliki keterbukaan juga, mensupport juga, enggak terus yang menghindar, menjauh. Walaupun ada juga yang ngajak ngobrol hanya seperlunya, tapi bagiku ya nggak masalah. Mungkin kamu juga punya privasi atas hidupmu juga. Bagiku ya normal-normal aja sih kadang kayak gitu. Tapi itu tadi kalau ngomongin support itu dari teman, kalau support sistem terbesarnya tuh dari mana, Mbak? Yang pasti awal dari keluarga. Ya, karena bagaimanapun suatu saat kita pasti akan kembalinya ke keluarga. Keluarga pasti akan menjadi benteng atau tameng yang utama dalam kehidupan kita, ya kan. Kalau orang lain mungkin nanti hanya akan mendukung ya, lain-lainnya, tapi kembali lagi pasti ke keluarga yang paling utama. Mungkin nih ada dua terakhir nih Mbak. Yang pertama nih, gimana sih pesan Mbak Ola untuk teman-teman supaya sesama manusia tuh bisa jadi support system satu sama lain. Dan yang terakhir nih, pesan untuk kemerdekaan gitu. Ya, yang pasti buat semuanya kita harus itu tadi belajar bagaimana memanusiakan manusia yang baik gitu. Kita harus bisa menerima bahwa di sekeliling kita banyak mungkin teman saudara kita yang menjadi seorang transpuan. Jangan pernah dibully, justru kita harus merangkul dia. Kita bisa melakukan obrolan-obrolan sehingga gini, buat teman-teman transpuan juga yang belum coming out atau coming in, bahkan keluarganya sampai sekarang tidak tahu atau lingkungannya tidak tahu, mungkin ada beberapa faktor yang membuat dia belum bisa melakukan hal itu, ya. Itu menjadi suatu tekanan batin juga buat mereka, karena mereka bingung bagaimana mau mengekspresikan yang menjadi keinginan di hatinya, kan. Iya, karena mungkin dari faktor keluarga yang itu tadi, kurangnya keterbukaan, kurangnya penerimaan, akhirnya ya terlalu kolot sehingga nggak paham betul nih anak yang seperti apa. Terus faktor lingkungannya juga, dia mungkin takut aku nanti ditinggalin teman-temanku, aku dikeluarkan dari tempat pekerjaan, kadang seperti itu. Jadi tetap berkeyakinan bahwa kamu nggak sendiri gitu loh. Masih banyak orang-orang yang peduli dengan teman-teman transpuan juga. Jadi saya juga berharap semuanya lah bisa saling menerima satu sama lainnya. Kita bisa hidup berdampingan, kita juga bisa hidup bersilaturahmi dengan baik, gotong royong dan lain sebagainya. Bagiku berteman dengan transpuan itu juga sama halnya dengan berteman dengan yang lainnya, tidak ada bedanya kok, kayak gitu loh. Tuh guys, jangan suka membeda-bedakan ya. Manusia sama satu sama lain. Iya, karena kan sama-sama makan nasi, kayak gitu. Oke, dan mungkin satu kata untuk bukan ya, nggak satu kata nggak apa-apa sih Pak, tentang kemerdekaan tuh apa gitu. Kemerdekaan bagiku yang sudah benar-benar merdeka itu tidak adanya diskriminasi lagi, tidak ada bulian, tidak ada persekusi. Harus bisa saling menerima satu sama lainnya. Apapun identitas gendermu bisa kita terima dengan baik, kita bisa hidup bersama. Itu suatu kemerdekaan. Walaupun kalau kita ngomong diskriminasi, sepertinya tidak akan pernah bisa hilang sampai kapanpun. Sekarang yang ini sudah berkurang, pasti nanti akan muncul lagi. Nah, tapi bagaimana caranya kita memperkecil hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi biar kedepannya semuanya juga lebih baik lagi. Itu aja. Kemerdekaannya kita setara gitu ya. Betul. Pas cerita hari ini sangat-sangat terharu, sangat inspiratif nih teman-teman, karena ya itu tadi merdeka itu kita nggak boleh diskriminasi dan setara satu sama lain gitu ya Mbak ya. Oke, makasih banget Mbak Ola. Sama-sama. Udah mau cerita, udah mau sharing bareng teman-teman cerita di sore ini. Boleh ikutin aku Mbak, jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Supaya podcast teman cerita semakin berkembang. Sukses selalu. Dadah teman-teman.